kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. You, Lord, oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Love you, Lord, oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, so I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
You have led me through the fire and the darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. So my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bagian firman Tuhan bersama, melanjutkan pembahasan untuk kitab Kisah Para Rasul. Dan kali ini kita akan melihat dari pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-47. Jika pada bagian sebelumnya kita sudah melihat tentang peristiwa di mana Roh Kudus tercurah kepada para rasul-rasul dan mereka mulai menunjukkan tanda yang terjadi pada saat itu dan orang-orang berkumpul dan melihat apa yang terjadi. Kita akan melihat di sini bahwa Petrus akan memberikan khotbahnya dan ada kegerakan rohani yang besar yang terjadi di sana. Sebelum kita melihat firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah Tuhan bahwa sampai saat ini Allah terus memelihara dan menyertai kehidupan kami dan memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus mempersiapkan hati dan pikiran kami agar apa yang kami belajar dari bagian firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, dan kehidupan kami menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bantu sertai setiap kami yang ada, buka hati dan pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat dari pasal yang kedua, kitab Kisah Para Rasul, mulai dari ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-47. Ada dua bagian besar yang akan kita lihat, yaitu khotbah dari Petrus dan kemudian gereja mula-mula terbentuk, lalu apa yang menjadi praktek di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Nah saudara, jika kita mengingat bagian yang sebelumnya atau melihat kembali apa yang terjadi sebelumnya, bahwa di mana Roh Kudus tercurah dan murid-murid menunjukkan tanda di mana mereka berbicara dengan bahasa-bahasa asing, ada kerumunan yang terjadi di sana dan orang-orang memberikan tanggapan. Paling tidak kita melihat ada dua tanggapan yang mereka tunjukkan. Yang pertama, mereka kagum, heran, tercengang-cengang. Dan yang kedua, ada yang menyindir mereka, mengatakan bahwa murid-murid itu sedang mabuk. Dan untuk menanggapi itu, Petrus mengklarifikasi atau menjelaskan peristiwa yang terjadi. Kita akan melihat dari ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-21. Terlebih dahulu saya akan bacakan untuk kita semua. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas
di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah saudara, kita lihat di sini bahwa dikatakan maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, dia berbicara kepada kerumunan orang banyak ini. Nah kita bisa melihat bahwa ada perubahan besar yang terjadi di dalam diri Petrus. Dia memiliki keberanian yang sangat berbeda dengan sikapnya yang sebelumnya saat dia menyangkal Tuhan. Nah di sini saat Roh Kudus menguasai dia, Petrus menjadi pribadi yang berbeda. Petrus dengan tegas menjelaskan bahwa peristiwa kepenuhan Roh Kudus yang terjadi terhadap dirinya dan rasul-rasul serta pengikut Kristus yang lain pada saat itu bukanlah seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang ada di sana bahwa mereka sedang mabuk. Penjelasan Petrus sederhana, lihat di ayat yang ke-15. Dia mengatakan bahwa orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Artinya bahwa masih terlalu pagi untuk orang-orang ini mabuk atau minum anggur. Adam Clark mengatakan bahwa karena jam 9 adalah salah satu dari jam doa orang Yahudi, maka pada zaman itu biasanya mereka tidak makan atau minum sebelum jam doa itu. Dan ini adalah hal yang begitu umum dilakukan pada zaman itu, sehingga alasan Petrus jelas bahwa ini masih terlalu pagi, mereka tidak mungkin mabuk. Petrus kemudian menjelaskan bahwa peristiwa ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan nubuatan Nabi Yoel. Di dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-32. Nah di sini Petrus mengutip di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua mulai dari ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Dia mengatakan bahwa tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah menarik bahwa mengapa Petrus langsung mengutip dari kitab Yoel? Sebab mereka yang ada di situ dan yang mendengarkan dia adalah orang-orang Yahudi atau penganut agama Yahudi dari berbagai daerah yang sedang berada di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Jadi orang-orang ini mengerti dan tahu isi perjanjian lama dan kitab para nabi. Jika kita membaca seluruh kitab Yoel, saya mendorong untuk saudara-saudara membaca kitab Yoel ini karena kitab ini cukup pendek, hanya 3 pasal. Kita bisa melihat bahwa Yoel mencatat setelah pemulihan Israel yang dia bicarakan di pasal yang kedua, terutama di ayat yang ke-21, maka akan tiba saatnya pemulihan dan berkat yang akan dilakukan pada hari-hari terakhir oleh Allah. Dan hari-hari terakhir ini akan ditandai dengan pencurahan roh Allah ke atas orang-orang percaya. Tidak hanya orang-orang yang terpilih pada waktu-waktu tertentu untuk tugas-tugas tertentu seperti para nabi, para hakim, tokoh-tokoh perjanjian lama, di mana pada saat perjanjian lama itu Roh Kudus turun kepada mereka untuk melakukan tugas dan pelayanan tertentu. Tetapi bagi orang percaya Roh Kudus akan tinggal tetap dan diam di dalam setiap anak-anak Tuhan. Kita perlu mencatat bahwa Petrus tidak mengatakan bahwa Pentakosta adalah penggenapan yang penuh dari Yoel pasal 2 ayat 28 hingga ayat yang ke-32. Ketika kita membaca kitab Yoel dan konteksnya, kita akan bisa melihat bahwa itu berkaitan dengan keadaan bangsa Israel di akhir zaman, sehubungan dengan yang Yoel sebut sebagai hari Tuhan. Tetapi Petrus, di bawah pengilhaman dan dipimpin oleh Roh Kudus, dia melihat nubuatan ini dalam sebuah penerapan bagi gereja Tuhan. Jadi dia mau berkata bahwa ini adalah pekerjaan dari Roh Kudus yang sama yang ditulis oleh Yoel. Nah, satu catatan penting di sini yang ingin saya mau tegaskan dan tunjukkan bagi kita semua, bahwa penjelasan Petrus mengenai peristiwa pencurahan Roh Kudus ini ditarik dari firman Tuhan itu sendiri. Maksudnya bahwa Petrus menunjukkan bahwa pekerjaan Roh Kudus tidak akan pernah bertentangan dengan firman Allah. Dasar penjelasan Petrus adalah bahwa kembali kepada firman Tuhan yang ada, atau apa yang firman Tuhan katakan. Petrus menafsirkan peristiwa yang terjadi pada hari Pentakosta itu dengan firman Tuhan, bukan menafsirkan firman Tuhan berdasarkan pengalaman, bahkan pengalaman rohani sekalipun, atau pengalaman rohani tertentu. Nah, ada perbedaan besar antara kedua hal ini, bahwa kita menafsirkan firman Tuhan dengan pengalaman kita, atau menafsirkan pengalaman kita dengan firman Tuhan. Jadi bedanya bahwa firman Tuhan yang menjadi patokan dan ukuran dari bagaimana kita memandang keadaan kita.
Nah, sebagai contoh, jika ada orang yang mengatakan kepada kita bahwa dia mendapat penglihatan atau mimpi tertentu atau mengalami peristiwa tertentu dalam hidupnya yang mungkin kita bisa katakan bernuansa rohani, maka yang harus kita lakukan adalah membandingkan pengalaman mereka itu dengan apa yang firman Tuhan katakan, dan bukannya menafsirkan firman Tuhan atau ayat-ayat tertentu dengan pengalaman mereka itu. Ingat bahwa setiap ayat dalam Alkitab itu tidak boleh dimengerti atau dipahami di luar dari konteksnya. Sekali lagi, setiap ayat dalam Alkitab tidak boleh dipahami di luar dari konteksnya, harus dipahami di dalam konteks. Baik konteks langsung, yaitu peristiwa atau kejadian yang terjadi berhubungan langsung dengan teks itu, dan konteks pengajaran Alkitab secara keseluruhan. Sebab jika kita mengambil ayat-ayat tertentu dan kemudian memahami dan menerapkannya di luar dari konteksnya, maka saudara bisa membenarkan semua yang saudara pikirkan, dan ini hal yang sangat berbahaya. Lalu hal yang kedua, Petrus memberitakan Injil kepada orang-orang yang mendengar dia pada saat itu. Bahwa dengan semua peristiwa yang terjadi pada saat itu, di mana ada kejadian yang luar biasa dari turunnya Roh Kudus yang menyebabkan banyak orang berkumpul, kemudian adanya pendapat-pendapat yang muncul dari banyak orang terhadap peristiwa yang terjadi, maka setelah menjelaskan apa yang terjadi, Petrus mengambil kesempatan untuk memberitakan Injil. Lihat bahwa Petrus dan para rasul pada saat itu juga, dan nanti kita akan melihat pada pelayanan mereka selanjutnya, bahwa ketika ada peristiwa mujizat atau tanda heran yang Allah kerjakan, mereka melihat itu sebagai tanda untuk memberitakan Injil, atau mungkin kita bisa pakai istilah keren, clue untuk memberitakan Injil. Mereka mengerti bahwa mujizat dan tanda heran yang terjadi bukan sekedar untuk memukau atau membuat orang lain heran atau kagum atau membuat orang penasaran, bukan. Tetapi mereka melihat bahwa tujuan utama dari pelayanan yang ada adalah untuk memberitakan Injil. Nah, banyak orang akan berpikir bahwa mungkin cukup bagi Petrus untuk hanya mengutip dari kitab Yoel. Lihat bahwa apa yang ada dalam nubuatan Yoel itu, pencurahan Roh Kudus, ada mujizat, mimpi, penglihatan, nubuatan, tanda-tanda dan keajaiban yang Tuhan kerjakan pada hari Tuhan. Dan juga ada ajakan untuk berseru kepada nama Tuhan. Tetapi itu tidak cukup. Karena Petrus belum berbicara tentang karya penebusan Yesus Kristus atas manusia. Kutipan dari Yoel itu seperti sebuah pengantar kepada pesan yang penting. Nah, ini juga kiranya menjadi cara pandang kita, dan bukan saja mengenai hal-hal mujizat, tetapi juga terhadap setiap peristiwa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Bahwa semua itu kita perlu lihat sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil Kristus. Dan kita akan melihat apa yang dimaksud dengan Injil ini. Apa yang dimaksud dengan memberitakan Injil Kristus kepada orang lain. Nah, inti dari pesan Petrus yang menjadi rangkuman dari Injil itu sendiri, ada 3 hal. Yang pertama, yaitu tentang pelayanan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-22 dia katakan bahwa, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Di sini Petrus mau agar mereka menaruh perhatian penuh kepada apa yang dia sampaikan. Mungkin sebelum kita lanjut, ada satu pertanyaan penting bagi kita dari apa yang terjadi di sini ketika Petrus bilang bahwa, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Dia mengajak mereka untuk mendengarkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya bagi kita bahwa bagaimana sikap kita saat firman Tuhan diberitakan? Apakah kita memberikan telinga dan hati kita untuk sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan itu? Atau malah kita sibuk dengan hal-hal lain yang mengalihkan perhatian kita dan membuat kita tidak fokus atau tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Petrus mengatakan bahwa yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Petrus menunjukkan bahwa pelayanan Tuhan Yesus bukanlah sesuatu yang asing bagi orang-orang Yahudi. Mereka sudah tahu tentang kehidupannya, tentang mujizatnya. Dan mungkin ini bisa menjadi tips bagi kita dalam menginjil, bahwa dalam berbicara kepada orang lain tentang Yesus, mungkin kita bisa mulai dengan bertanya kepada mereka apa yang sudah mereka ketahui tentang Kristus. Yang kedua, dia berbicara tentang kematian Tuhan Yesus. Jadi yang pertama dia bicara tentang kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus. Yang kedua dia berbicara mengenai kematian Tuhan Yesus. Ayat yang ke-23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan durhaka. Ini adalah pernyataan yang berani. Petrus tidak sungkan untuk mengatakan bahwa kamu menyalibkan orang yang diutus oleh Tuhan. Kamu menyalibkan orang yang diutus oleh Tuhan ini. Perhatian utamanya bukanlah untuk menyenangkan orang yang mendengarkan dia atau menyenangkan pendengarnya, tetapi untuk mengatakan kebenaran kepada mereka. Dan yang ketiga dia berbicara mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu.
Nah, Petrus meneguhkan keilahian Kristus dan kemenangan Kristus atas maut. Bahwa tema kebangkitan ini menjadi tema utama dari pemberitaan para rasul. Paulus sendiri menjelaskan hal kebangkitan Yesus Kristus ini dengan begitu rinci di dalam 2 Korintus pasal yang ke-15. Petrus kemudian menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan, yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan contoh yang dia angkat di sini adalah dari nubuatan Daud dalam Mazmur 16 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Di sini dia kutip di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 25 hingga 32. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Yesus menanggung murka Allah atas dosa di atas kayu salib. Dia dihukum seolah-olah dia adalah orang berdosa yang bersalah. 2 Korintus 5 ayat 21. Namun apa yang Kristus lakukan itu adalah tindakan yang kudus. Memberikan kasih kepada kita sehingga Yesus sendiri yang tidak berdosa menanggung penuh hukuman atas dosa kita. Dan dalam penebusannya itu, kita yang percaya menerima kebenaran dan menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Saya mengutip dari David Guzik, dia mengatakan bahwa ini adalah pesan Injil itu, bahwa Yesus menanggung hukuman kita di atas kayu salib dan tetap menjadi juru selamat yang sempurna melalui seluruh cobaan dan dibuktikan dengan kebangkitannya. Lalu ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-32. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas taktanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Petrus menunjukkan bahwa Mazmur ini tidak dapat berbicara tentang Daud. Daud sudah mati dan dikubur. Sehingga Mazmur ini tentunya berbicara secara profetik atau secara nubuatan tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Nah, bagaimana Petrus bisa yakin akan hal ini? Dia mengatakan bahwa Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Artinya bahwa Petrus menunjukkan dia dan rasul-rasul dan pengikut-pengikut Yesus yang lain itu adalah saksi mata langsung akan hal itu. Lalu ayat 33 hingga ayat 36. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara, di sini penegasan Petrus begitu kuat. Dan dia membuat kesimpulan di ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ingat bahwa ayat ini jangan salah dipahami seperti oleh beberapa pandangan yang keliru dan sesat yang mengatakan bahwa karena ayat ini bilang Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, maka berarti Yesus bukan Tuhan tapi dijadikan Tuhan. Bukan, ayat ini tidak bisa dipahami demikian. Maksud Petrus di sini justru sebaliknya, bahwa Yesus memang adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dan lewat karya penebusannya, keilahiannya dinyatakan kepada manusia. Nah, sampai di sini kita bisa simpulkan bahwa paling tidak ada 3 hal yang Petrus tunjukkan untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Yang pertama, dia menyatakan tentang keberadaan dari pribadi Yesus Kristus itu sendiri, kehidupan dan pelayanannya. Yang kedua, dia menunjukkan nubuatan Daud tentang Mesias yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan ketiga, ia menunjukkan bahwa rasul-rasul dan pengikut-pengikut Kristus adalah saksi mata langsung akan kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Lalu saudara, apa yang terjadi kemudian di ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-39? Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bahwa dengan kuasa Roh Kudus
khotbah Petrus ini menyadarkan orang-orang yang mendengarkan dia. Perhatikan sikap yang ditujukan oleh orang banyak ini. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Nah, frasa ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ini artinya bahwa hati mereka sangat tertusuk. Terjemahan lain mengatakan bahwa hati mereka sangat tertusuk. Menjadi sedih karena mereka sadar akan kesalahan dan dosa mereka. Nah, satu hal yang penting untuk diingat bahwa yang Petrus lakukan adalah memberitakan Injil, kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati orang-orang itu, mereka sadar dan memberi diri. Dia tidak memanipulasi orang-orang ini, tetapi yang dia lakukan adalah memberitakan kebenaran itu. Lalu di ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-39, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bahwa hal pertama yang menjadi pesan dari Injil yang disampaikan adalah bertobatlah. Pertobatan yang sungguh kepada Allah. Bertobat artinya berubah pikiran dan berbalik hati. Berbalik dari pikiran dan sikap yang lama kepada jalan yang benar. Pertobatan berbicara mengenai pikiran dan sikap yang berubah. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma dalam Roma pasal 12 ayat 2 demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, kata berubahlah ini di dalam Roma pasal 2 itu berasal dari kata yang sama untuk kata bertobat yang dipakai di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38 ini. Pertobatan menggambarkan apa yang dimaksud dengan datang kepada Allah. Berbalik kepada Allah artinya kita meninggalkan hal-hal yang tidak Dia kehendaki. Dan dalam pengertian ini, bertobat adalah kata yang memberi pengharapan yang besar. Bahwa kita tidak perlu lagi hidup dalam dosa dan terbelenggu oleh kutuk dosa. Kita dapat datang kepada Allah untuk dibebaskan dan dipulihkan. Dan juga kita perlu mengerti bahwa di dalam iman Kristen kita percaya bahwa saat kita bertobat, kita dibebaskan. Kita dibebaskan dari kutuk dosa, kita dibebaskan dari belenggu dosa, kita dibebaskan dari perhambaan dosa untuk menjadi hamba kebenaran, untuk menjadi hamba Allah. Dari sini saudara, jemaat mula-mula ini terbentuk. Dan kita akan melihat bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka. Ayat 40 hingga ayat 47, kita lihat terlebih dahulu ayat 40 dan 41. Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dengan memampukan para rasul untuk bersaksi tentang Kristus. Dia memakai Petrus untuk berkhotbah tentang Injil dan menggerakkan mereka yang mendengarkan perkataan itu untuk bertobat dan memberi diri mereka kepada Allah. Nah, satu catatan menarik tentang nasihat yang Petrus berikan di sini bahwa dia mengatakan berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Bahwa ada hukuman atas kejahatan dan dosa manusia, tetapi Allah juga menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Dunia yang tidak mau bertobat akan menghadapi pengadilan Allah. Nah, bayangkan bagaimana kejadian ini menyentuh kehidupan dari orang-orang itu. Bahwa kemungkinan banyak dari antara 3.000 orang itu adalah para pendatang atau para pesiara yang datang ke Yerusalem untuk hari raya Pentakosta. Dan dalam perjalanan mereka mengharapkan sesuatu yang istimewa dari Tuhan dalam perjalanan mereka ke Yerusalem untuk beribadah itu. Dan yang mereka terima luar biasa, Injil damai sejahtera. Bahwa banyak di antara orang-orang ini yang akan kembali ke daerah mereka dan mereka sedang membawa kabar baik tentang Yesus Kristus ini bersama mereka. Nah, saudara, di sini ada satu hal yang cukup menarik untuk saya melihat juga, bahwa kita perlu punya pandangan yang luas mengenai hal penginjilan. Bahwa terkadang orang hanya punya pengertian tentang ketika menjadi seorang penginjil atau misionaris maka harus pergi ke tempat-tempat yang terpencil, tempat-tempat yang seperti di hutan-hutan dan sebagainya, suku-suku pedalaman. Tidak salah jika kita dipanggil atau jika ada orang yang dipanggil untuk melakukan pelayanan itu, maka itu adalah panggilan yang harus dia lakukan. Tapi kita juga perlu mengerti bahwa kita dapat menginjil dengan efektif juga di kota-kota besar. Saya ambil contoh, Kupang. Kupang menjadi pusat pendidikan untuk provinsi ini. Di NTT, kita punya universitas-universitas dan sekolah-sekolah tinggi yang
banyak dan yang baik di kota ini. Sehingga banyak orang, banyak anak-anak muda, banyak mahasiswa-mahasiswa dari daerah akan datang dan belajar di sini. Saudara bisa bayangkan ketika saudara bisa menjangkau mereka dan ketika mereka kembali ke tempat asal mereka, ke daerah mereka. Bagaimana dampak yang mereka bawa tentang Injil Kristus ketika mereka diubahkan, menerima kebenaran, menerima Injil Kristus di sini, dan mereka menjadi pribadi yang berbeda dan mereka membawa Injil itu kembali ke tempat mereka. Saudara mungkin tidak harus ke daerah mereka untuk menginjil, tetapi saudara sudah menginjil orang-orang yang di sana lewat mereka yang saudara layani yang datang ke tempat ini. Ini satu hal yang cukup menarik untuk kita pikirkan dan kita doakan untuk hal ini, bahwa Tuhan memakai kita untuk menjangkau siapa saja yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Jadi penginjilan itu tidak terbatas kepada oke, kalau saya mau disebut seorang penginjil, saya harus pergi ke daerah yang paling terpencil. Kalau memang itu panggilan, iya. Tapi kalau juga panggilan kita adalah melayani mereka yang ada di sekeliling kita, maka kita perlu lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Nah saudara, lalu bagaimana dengan mereka yang tinggal di Yerusalem? Kita bisa melihat cara hidup jemaat yang mula-mula ini. Ayat 42 hingga ayat 46, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita akan lihat ayat-ayat berikut selanjutnya. Tetapi di sini perhatikan di ayat yang ke-42, cara hidup jemaat yang mula-mula ini cara yang sangat ideal dan tepat untuk kehidupan persekutuan orang percaya. Bahkan pada saat ini, dalam terjemahan lain, kalimat di dalam ayat 42 ini hanya satu kalimat, sehingga kita bisa melihat bahwa ayat ini berbicara mengenai jemaat mula-mula itu bertekun dalam semua hal yang disampaikan di atas. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam berkumpul untuk memecahkan roti, dan bertekun dalam doa. Saya ingin mengurai hal ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam firman Tuhan dan pengajaran yang diberikan oleh para rasul. Mereka melihat pengajaran firman Tuhan sebagai kebutuhan dan bukan sebagai hal untuk mengisi waktu atau sekedar untuk berkumpul. Mereka tahu bahwa mereka harus bertekun di dalam pengajaran yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Yang berikut, mereka bertekun dalam persekutuan. Kata yang dipakai untuk persekutuan yaitu koinonia. Yaitu bukan saja berkumpul tetapi juga saling berbagi. Lalu mereka bertekun dalam hal berkumpul untuk memecahkan roti. Mungkin yang dimaksud di sini adalah perjamuan, di mana mereka melakukan itu sebagai pengingat akan karya penebusan Yesus Kristus. Dan juga mereka bertekun dalam doa. Kita akan melihat bahwa doa menjadi hal yang vital dan penting di dalam kehidupan jemaat itu. Hal berdoa menjadi bagian yang tidak terlepas dalam kehidupan persekutuan jemaat mula-mula. Mereka tidak hanya berdoa secara pribadi, mereka tidak berdoa sendiri-sendiri, tetapi kegiatan berdoa bersama menjadi ciri khas dari jemaat yang mula-mula ini. Mereka berdoa ketika sesuatu yang besar yang Allah kerjakan, ketika berkat yang Allah berikan kepada mereka untuk bisa menginjil. Mereka juga berdoa ketika terjadi tekanan, ketika mereka ada di dalam pergumulan, mereka selalu berdoa bersama. Itulah mengapa kami sangat mendorong untuk saudara-saudara ikut bergabung di dalam prayer meeting bersama 2 minggu sekali yang kita sering lakukan. Untuk saat ini kita masih lewat Zoom, tetapi bahwa ini hal yang penting untuk kita sebagai persekutuan, sebagai bagian dalam tubuh Kristus berdoa bersama. Lalu dikatakan di ayat yang ke-43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Untuk mendukung pelayanan yang masih baru ini, Allah memperlengkapi mereka dengan mujizat dan tanda yang diadakan oleh para rasul. Dan hal ini untuk meneguhkan pesan yang mereka sampaikan. Bagi kita saat ini, karena wahyu dan penyataan Allah sudah lengkap bagi kita, yaitu Alkitab, maka mujizat ini tidak harus selalu menjadi syarat akan syahnya sebuah pelayanan untuk melakukan pemberitaan firman. Di ayat yang ke-44 hingga ayat yang ke-46. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka bertekun, dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi satu aktivitas dan ciri dari jemaat mula-mula ini adalah sikap kebersamaan dan kepedulian terhadap orang lain. Mereka tidak bersikap egois, mereka tidak mementingkan diri sendiri atau kenyamanan mereka sendiri, tetapi memperhatikan kebutuhan orang lain juga. Mereka hidup di dalam persekutuan. Lalu apa yang terjadi di bagian akhir? Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Ini adalah catatan yang penting bagi setiap pelayanan, bahwa fokusnya adalah kepada pemberitaan firman dan kesaksian akan Injil Kristus. Sedangkan urusan penambahan jiwa adalah dalam kuasa dan kehendak Allah. Perhatikan juga bahwa bukan saja mujizat dan tanda heran yang dilakukan oleh para rasul, tetapi kesaksian hidup jemaat mula-mula ini yang memberikan kesaksian yang indah tentang apa yang dimaksud dengan persekutuan orang percaya ketika mereka saling mengasihi dan saling peduli terhadap satu sama lain. Jemaat mula-mula yang kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, mereka tidak puas hanya bertemu sekali seminggu untuk, mungkin kita bisa katakan, kebaktian seperti biasa. Mereka bertemu setiap hari. Kisah pasal 2 ayat 46. Mereka melayani orang-orang itu setiap hari. Kisah Para Rasul 6 ayat 1. Mereka menginjil dan memenangkan jiwa setiap hari. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Dan mereka menyelidiki firman Tuhan setiap hari. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Orang-orang di Berea itu. Bahwa iman Kristen mereka adalah iman yang nyata, iman yang sehari-hari, bukan rutinitas yang seminggu sekali. Mengapa? Karena Kristus yang bangkit adalah kenyataan hidup bagi mereka, dan kuasa kebangkitannya bekerja dan hidup melalui kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan para pengikutnya. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami renungkan. Tuhan menolong untuk kami belajar bertumbuh di dalamnya. Bantu kami Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, di dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Allah topang dan sertai kami. Kehidupan kami sepekan ke depan Tuhan, Allah menuntun, menyertai, melindungi kami, jauhkan kami dari virus ini Tuhan. Dan Allah sendiri menolong untuk kami boleh melakukan setiap panggilan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Sertai dan berkati kami setiap pekerjaan, setiap pelayanan yang ada. Tuhan tuntun, pimpin dan sertai. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan berikan kekuatan, yang berbeban berat Tuhan topang. Sertai dan berkati kami semua Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.